Angka pertama ini tetap sama. Ya. Tapi nanti beda adalah 6 angka di belakang. Nanti untuk ngeceknya, ini langsung bisa masuk di websitenya ini, pelaut.dephub.go.id. Ini untuk mengecek sertifikat secara online. Ini tampilannya seperti ini. Nanti ini bisa dicek kalau adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah punya kode PLAUD ya. Kalau sekarang kan masih baru peserta diklat ya, jadi belum ada kode PLAUD, jadi belum bisa mengecek. Nanti kalau sudah selesai diklat, nanti akan diberikan sertifikat. Nah, sertifikat itu baru muncul kode PLAUD. Kode PLAUD itu nanti dapat kalau sudah ada BST, nanti baru bisa bikin buku PLAUD dan lain-lain. Ini tampilan website di pelaut.dephub.go.id seperti ini. Ini ada 2 yang diisi. Poin nomor 1 itu cuma kode PLAUD. Kode PLAUD itu yang tadi saya bilang, cuma yang warna merah ini. Kode PLAUD ini cuma yang warna merah. Kalau kode sertifikat artinya masukkan ini semuanya nih. Yang berwarna merah sama berwarna putih. Totalnya ada 16 angka. Kalau ngeceknya salah satu aja. Nggak bisa dua-dua dimasukin. Misalnya nomor 1 dan nomor 2 nggak bisa. Cuma salah satu aja. Misalnya cuma kode PLAUD aja. Masukin kode PLAUD aja. Berarti masukin yang berwarna merah ini aja. Kalau ini. Nggak boleh dimasukin sini. Kalau masukin sini nanti error. Nanti di sini ada captcha, ini kebetulan pas saya bikin presentasi ini, captcha-nya yang error. Nah, kalau masukin kode PLAUD, biasanya nanti di sini akan muncul ijazah tertinggi. Misalnya punya ijazah ahli nautika tingkat 4, nanti di sini akan muncul. Misalnya di sini saya pakai namanya siapa ini? Fridolina. Saya pakai Fridolina, kode PLAUD-nya. Di situ misalnya Fridolina punya ijazah NT4. Nanti muncul di situ ada ahli nautika tingkat 4. Sama sertifikat basic safety training. Kalau sertifikat yang lain nggak muncul. Ini penjelasan yang tadi. Oke. Ini perkenalan untuk website PLAUD ya. Sampai di sini semuanya jelas ya? Siap, jelas Pak. Sertifikat. Jelas, Pak. Siap. Siap, jelas, Pak. Siap, jelas. Oke, itu di sertifikat PLAUD. Kita akan masuk materi yang akan diajarkan hari ini. Jadi di sini materinya adalah BST, Basic Safety Training. Kalau bahasa Indonesianya dasar-dasar keselamatan ya. Pelatihan dasar-dasar keselamatan. Sertifikat Basic Safety Training ini sebagai kunci untuk bisa melakukan, kalau yang sekarang sekolah pelayaran, dia untuk sertifikat untuk bisa melakukan perala. Dia mau perala atau praktek laut, dia harus mempunyai sertifikat Basic Safety Training. Karena kalau dia nggak punya sertifikat Basic Safety Training, pas nanti terjadi
musibah atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di atas kapal, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan dan bisa mengantisipasinya. Oke, berikut ini adalah materi yang akan diajarkan nanti selama 9 hari ya. Materi ini nanti ajarkan, ada yang melalui via Zoom, ada yang melalui tatap muka. Kebetulan nanti saya ditugaskan oleh Politeknik Pelayaran Sorong yang nanti akan melaksanakan tatap muka langsung di Kupang ya. Nanti jadwalnya saya belum tahu jadwalnya kapan. Nanti akan langsung dikabarkan kepada pihak yang di Kupang ya. Oke, ini materinya. Satu lagi, mungkin dalam pengajaran ini saya akan mix ya. Saya pengajarannya akan campur antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi bukannya mau sombong, tapi memang sertifikat yang nanti akan didapatkan adalah sertifikat dengan seperti yang saya tampilkan di layar, akan menggunakan bahasa Inggris. Ini kebetulan ini materi-materinya semua dalam bahasa Inggris ya, nggak ada bahasa Indonesia. Bisa dilihat di layar, ini semua adalah bahasa Inggris. Jadi materinya saya akan mix. Saya ambil materi dari langsung bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Karena kalau kita ngajar cuma pakai bahasa Indonesia, sedangkan sertifikat yang didapatkan adalah menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi takutnya kualitas pelautnya tidak bisa memenuhi standar yang ditetapkan oleh International Maritime Organization. Jadi kebetulan walaupun adik-adik bilang, oh kita diklatnya di Sorong, itu nggak standar internasional. Oh salah. Walaupun kita di Sorong, kita terbitkan sertifikat berstandar internasional. Atau dengan standar International Maritime Organization, di bawah lisensi International Maritime Organization ya, IMO ya. Jadi walaupun di Sorong, sertifikatnya nanti sama seperti yang diterbitkan di Jakarta, di Aceh, di Makassar, sama semua. Berstandar internasional. Jadi kita mengajar mengikuti standar yang telah kita tetapkan ya. Jadi saya akan mix. Ini saya agak terganggu nih yang baru bergabung ini kenapa ya? Ini putus nyambung terus atau gimana nih? Jaringan, Pak. Siap, jaringan, Pak. Oh, jaringannya kurang bagus. Ya, Pak. Siap, ya, Pak. Jaringan, Pak. Jadi saya Jaringan, Pak. Jaringan, Pak. Oke lah, nggak apa-apa lah. Soalnya ini saya sambil ngajar sambil approve yang apa namanya mau bergabung. Oke, sampai di sini materinya kira-kira masih bingung? Nanti kalau bingung buka kamus ya. Pak. Ya, sudah mengerti, Pak. Sudah mengerti, Pak. Pas. Tanya jawab tidak tahu. Pas. Ya, kalau bingung buka kamus. Semua buka kamus ya. Translate. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap, translate, Pak. Translate apa, Pak? Kalau dia naik, Pak. Oke, saya materi yang pertama adalah personal survival teknik ya.
Semuanya layarnya sudah tampilan tulisan personal Siap survival sudah technique. Pak. Siap Siap, sudah, sudah, Pak. Pak. Siap sudah, Pak. Siap sudah, Pak. Siap sudah Pak. Siap sudah Pak. Siap sudah Pak. Siap sudah Pak. Siap sudah, Pak. Siap sudah, Pak. Siap, masih jaringan, Pak. Siap sudah Jaringan, Pak. Pak. Jaringan, Pak. Jaringan, Jangan Pak. orang saya. Siap sudah Jaringan, Pak. Pak. Ayo jaringan. Oke ya, yang lain sudah siap. Speakernya di mute lagi biar penjelasan saya bisa didengar semua ya. Siap ya, Pak. Siap ya, Pak. Siap ya Pak. Siap ya Pak. Siap ya Pak. Jaringan, Pak. Oke, personal survival technique adalah teknik bagaimana teknik untuk bisa bertahan hidup ya. Jadi teknik bagaimana seseorang bisa bertahan hidup. Ini di sini bertahan hidupnya adalah di laut ya. Jadi bukan di darat karena untuk proyeksi kerjanya adalah di laut. Survival teknik adalah teknik bertahan hidup yang akan dilakukan di laut. Aduh, 34% lagi. Jadi kapan akan digunakan teknik ini? Jika ada alarm ya, atau ada perintah abandon ship. Abandon ship. Maka kita harus menggunakan teknik bertahan hidup di laut. Jadi kita nggak bisa langsung loncat ke laut tanpa ada perintah apapun. Ya. Kalau dia langsung loncat, berarti dia mau bunuh diri, berarti ya. Karena kalau di kapal semuanya dilakukan dengan ada satu perintah, ya. Perintah dari kapten bilang abandon ship, baru bisa loncat. Kalau nggak ada perintah, dia loncat, berarti itu di luar kendali ya. Ada perintah abandon ship, baru kita akan menggunakan teknik ini ya. Oke. Jadi yang perlu diingat dalam bertahan hidup adalah komunikasi. Komunikasi sistem dan efisiensi search and rescue ya, atau disingkat sama SAR ya. Jadi kalau efisiensi search and rescue ini biasanya lebih ke bagaimana kita bisa melakukan permintaan tolong ya. Bagaimana kita membuat nanti di kapal ada berbagai bukan di kapal ya. Nanti kalau misalnya kita meninggalkan kapal, kita menggunakan alat namanya rescue boat, life raft, life boat. Nah, di dalam peralatan itu ada pasti namanya alat untuk melakukan komunikasi. Bukan komunikasi secara verbal ya, verbal artinya berbicara langsung, tidak. Dia melakukan komunikasi secara visual. Visual itu misalnya melakukan signal ya. Misalnya ada semacam kaca di atas kapal. Nah, kaca di atas kapal itu kalau siang hari bisa dipantulkan. Misalnya ada kapal di tengah laut, kita nggak mungkin teriak. Kita kalau melakukan permintaan tolong secara verbal, kita teriak, kita akan capek. Tapi kita mencari barang yang bisa memantulkan cahaya, kita mengarahkan kaca itu tersebut ke kapal yang misalnya akan lewat. Jadi dia akan melihat, oh ini merupakan sinyal. Dan kapal itu akan bisa mendengar kita. Ya, itu di sini maksudnya ya, excellent communication itu di sini maksudnya seperti itu. Jadi bukan dengan cara berteriak. Kalau di laut
kita teriak, apalagi kapalnya kita lihat, misalnya kapal kita lihat, tapi jaraknya sekitar 30 kilo atau sekilo aja minimal. Belum tentu di atas kapal itu orang bisa mendengar suara kita, ya. Apalagi kalau seumpamanya kita dalam posisi berenang, ya. Kita tidak di dalam, kita lemas, kita berenang, kita capek untuk melakukan permintaan tolong dengan cara teriak, itu hal yang mustahil. Jadi di pelampung juga biasanya ada namanya fluid. Biasanya di pelampung itu wajib ada fluid. Jadi pelampung itu ada fluid, bisa juga menggunakan fluid yang di pelampung itu untuk niup, ya. Permintaan tolong pakai fluid. Karena itu lebih efektif daripada kita teriak. Kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung ini, ya. Jadi di dalam life saving, ini more than 30 life saving appliance active inside your survival craft. Jadi dalam survival craft itu ada 30 lebih, ya. Lebih dari 30 alat keselamatan, ya. Lebih dari 30. Jadi survival craft itu kapal semacam seperti, nanti ada juga videonya saya punya. Itu ada di dalamnya tuh ada lebih dari 30 alat atau alat keselamatan, ya. Mulai dari semacam kaca. Jadi dalam itu ada kaca, ada pancing. Jadi dalam life raft itu juga ada alat pancing. Ada alat pancing, ada bahan makanan, minuman, semua itu ada. Tapi dia tidak bisa kalau di atas kapal, kita makan, minum ada, tapi biasanya diatur. Nggak boleh langsung minum. Sampai minum semua itu, minuman yang di dalam itu nggak boleh. Karena kita nggak tahu, kita di situ di atas life raft, life buoy, atau segala macam itu, kita nggak tahu kita sampai berapa lama kita bisa bertahan. Jadi biasanya itu diatur. Bukan kayak misalnya kita ada banyak makanan, ya. Kita diatur, makanya dikasih alat pancing untuk kita memancing. Terus ada lagi di dalam situ tuh ada alat P3K juga ada signal, ada radio juga ada, radio emergency juga ada, dan lainnya. Jadi kita harus kita harus tahu, ya, cara penggunaan alat-alat itu, ya. Saya belum tahu juga, nanti konfirmasi untuk pas pelatihannya, pas kita nanti pelatihan di Kupang ada life raft atau peralatan keselamatan untuk dipraktikkan, saya belum tahu juga. Mudah-mudahan ada, jadi bisa kita praktikkan, ya, nanti. Nah, ini di anjungan atau di bridge di kapal ada namanya anjungan kapal, atau namanya kalau biasa dikenal bridge. Kita bisa membunyikan alarmnya. Ya, alarmnya kita bisa membunyikan. Ini yang bisa membunyikan adalah kapten, ya. Kapten atau master. Nggak boleh sembarang orang yang mengaktifkan. Kalau memang sembarang orang, misalnya chief officer, bisa mengaktifkan, tapi atas perintah dari kapten. Jadi perintah meninggalkan kapal adalah perintah dari kapten. Verbal order from master, abandon ship. Jadi perintah verbal itu artinya berbicara, ya.
dari master. Master atau kapten. Pada perintah abandon ship, ingat, ini harus diingat, don't panic, ya. Don't panic itu kan juga bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia jangan panik lah. Jadi kalau ada perintah meninggalkan kapal, kita harus dalam posisi tenang. Kenapa dianjurkan tidak panik? Karena kalau kita panik, maka pelatihan yang didapat tidak akan diingat ya. Jadi harus apa prosedurnya? Jadi sebelum loncat harus memakai pelampung. Itu karena udah panik, dia udah nggak mikirkan pelampung. Jadi kalau ada perintah abandon ship, yang harus dilakukan adalah mengambil pelampung. Ingat. Perintah abandon ship atau jarang kalau di kapal itu bilang loncat, nggak ada. Di kapal itu banyak kan mix ya, banyak kan pakai bahasa Inggris. Di kapal bahasa Inggris. Perintah-perintah banyak kan pakai bahasa Inggris. Abandon ship. Jadi kalau ada perintah abandon ship artinya harus persiapan untuk meninggalkan kapal. Jadi langsung kalau udah ada perintah dari master abandon ship, maka hal yang pertama dilakukan adalah mengambil pelampung ya, atau life jacket ya. Cari pertama life jacket. Tapi disarankan kalau bekerja di atas kapal, di dalam kamar harus siapkan life jacket. Ya. Di dalam kamar, lemari harus ada life jacket. Jadi kalau seumpama kita nggak tahu ya, kalau di kapal itu kita mungkin baru habis tukaran jaga, lagi capek, tiba-tiba kondisi buruk, kondisinya buruk, dan tiba-tiba langsung ada perintah dari master, abandon ship. Nah, kita baru istirahat, kita capek, ya karena kita sudah ada persiapan life jacket, ya kita agak lebih prepare ya, lebih siap ya, daripada yang tidak ada life jacket. Karena kalau kapal yang besar sekali, kita untuk posisi berada di area master station adalah tempat berkumpul ya. Jadi kalau ada perintah abandon ship, maka hal yang dilakukan adalah langsung pergi ke master station ya. Ada perintah abandon ship, hal yang pertama dilakukan adalah pergi ke master station, tapi dalam posisi menggunakan life jacket. Menggunakan life jacket, nanti di master station akan mendapat arahan lagi dari kapten. Oke, di sini perintahnya tetap kuat dan jangan takut ya. Nah, kalau yang pasti rajin berdoa, rajin sembahyang beserta kita ya. Jadi kalau di kapal itu harus banyak, kalau yang Muslim banyak sembahyang, kalau yang Nasrani banyak rajin-rajin berdoa ya. Ya Pak. Siap ya Pak. Ya, Pak. Siap ya Pak. Siap ya Pak. Siap ya, Pak. Ya. Siap ya Pak. Siap Pak.
Langsung memperjelaskan, apalagi kalau posisinya airnya ya, misalnya kapal karam ya, kapal karam itu kapal posisi kapal karam ya, daratannya airnya itu tidak tinggi ya, ini jangan kita cari cara terbaik, misalnya pakai tangga monyet atau ya. Yang lain sementara makan suara. Ingat, kalau kita langsung loncat kan menurun ya. Ingat, air laut itu tidak sama seperti laut itu, walaupun sekarang misalnya ini matahari itu panas sekali, panasnya sampai 25 derajat lah, tapi di laut belum tentu. Laut itu bisa jadi airnya 4 derajat, itu lumayan dingin bagi tubuh kita ya. Kalau masih masuk lama, masih mending lah, apa namanya, badan kita masih bisa menyelesaikan ya. Tapi kalau sudah setengah jam di dalam air laut, maka suhu tubuh kita pun akan menurun. Ya. Ini kebetulan di Indonesia ada namanya seperti di luar negeri, maksudnya apa namanya, bersalju ya. Indonesia kebetulan adalah negara tropis, tapi untuk pelayaran di Indonesia tetap tidak pernah dianjurkan kita langsung loncat masuk ke laut ya. Dianjurkan kalau memang ada life raft, pindah dulu ke life raft. Loncat, memang loncat ke laut untuk mengejar life raft. Misalnya life raft-nya udah dilepas ya. Life raft kan ada yang ditarik talinya langsung diloncat. Ada yang ada tangga turun. Ada banyak-banyak life raft. Nah, kalau ditarik talinya dia langsung loncat keluar, nah kita harus loncat ke laut untuk kejar si life raft itu. Karena kalau kita nggak kejar, life raft itu akan terbawa sama arus. Jadi jangan, kalau memang bisa dapat sesuatu, diusahakan carilah alternatif, jangan sampai terlalu lama di air. Karena kalau terlalu lama di air, efeknya bisa membuat suhu tubuh kita lemah. Ya. Namun rawat. Seperti ini, kita kalau terlalu lama, kalau memang kalau mandi di pantai memang enak ya, mandi di pantai enak gitu. Tapi kalau terlalu lama di laut, itu akan nggak bagus juga begitu kita. Nah, di sini menuliskan jika berada di air, maka tubuh kita akan bisa berkurang 25 kali lebih cepat ya. Jadi, orang yang Terus siapa? Oke ya, tolong mohon speakernya tolong di-mute.
Nanti kalau ada yang ingin bertanya mungkin bisa diaktifkan lagi biar nggak mengganggu pembelajarannya. Ini yang perlu diingat, jika terlalu lama di dalam air, maka yang akan terjadi adalah hipotermia. Hipotermia itu artinya kedinginan ya. Terlalu lama di air, kita bisa hipotermia atau kedinginan dan bisa mengakibatkan ya, shock ya. Kalau ngomong dikit dengar. Oke ya, udah nggak berisik. Oke. Jadi jika terlalu lama di air, hal yang akan terjadi adalah ini bisa hipotermia dan hal yang terburuk adalah bisa mengakibatkan kematian ya. Jadi kalau semua kita di laut tidak disarankan, apalagi terutama haus sekali, tidak disarankan untuk minum air laut ya. Kalau kita minum air laut, maka akan bisa mempercepat terjadinya dehidrasi. Dehidrasi atau kekurangan cairan pada tubuh ya. Karena di laut minum laut ya. Jadi di sini maksudnya if in water. Jadi kalau di dalam laut disarankan posisi kita itu lebih tinggi paling nggak air yang terendam di air itu adalah cuma dari pinggang ke bawah ya, pinggang ke bawah. Disarankan seperti itu. Disarankan karena kalau terendam seluruh tubuh bisa menyebabkan efek yang lebih parah ya. Misalnya bisa mencari alat-alat sekitar untuk bisa ini salah satunya. Ini adalah posisi yang bisa membantu ya. Jika kalau terlalu lama di dalam air, posisinya bisa seperti ini. Jadi kalau ada beramai-ramai, bisa dalam posisi seperti ini ya. Ini posisi yang di bawah ini, berpelukan gini adalah posisi supaya dalam posisi tetap bisa menjaga daya tahan tubuh ya. Kalau yang di atas ini, biar daya tahan tubuh tetap hangat juga. Jadi kita dalam air, kita tetap harus bisa menjaga kondisi suhu tubuh kita bisa tetap normal ya. Karena itu tadi sempat disebutkan tadi, kalau dalam air maka suhu tubuh kita akan sangat bisa berkurang secara drastis 25 kali lebih cepat daripada kondisi kita tidak dalam air ya. Jadi kalau ada misalnya bertiga, bagusnya dalam posisi berpelukan begini, jadi kondisinya tetap hangat ya. Jadi posisinya kalau jika terjadi ambulance shift adalah perintah oleh master station.
Berikutnya adalah mengirimkan informasi kepada Coast Guard. Coast Guard itu kalau di Indonesia itu adalah namanya KPLP, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai. Ada namanya KPLP. Ada juga kadang-kadang disebut juga Coast Guard. Di Indonesia juga ada. Tapi banyakkan orang kenal di Indonesia adalah namanya KPLP, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai. Karena mereka berpatroli, mengirimkan informasi kepada terdekat ya. Kalau memang mengirimkan informasi ke Coast Guard sama kapal terdekat tidak ada, ya solusinya adalah mempersiapkan adalah survival craft. Kalau ini adalah mempersiapkan survival craft. Survival craft itu bisa nanti ada videonya untuk jenis-jenis kapal penyelamatnya. Kalau prosesnya lancar, maka akan diselamatin ya, atau rescue craft. Rescue craft adalah proses penyelamatan. Ya, tapi ini mudah-mudahan kita semua kalau semua berlayar tidak dalam kondisi yang fatal ya, semuanya bisa dalam kondisi ya, bisa semua bisa pulang. Ini adalah prosedur. Galaxy A1 ini angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Galaxy A1 ini saya lihat lagi angkat tangan. Salah tekan, Pak. Oke, kalau enggak saya lanjutkan. Ya, Pak. Tidak bertanya. Ya, silakan yang mau bertanya. Gimana? Ada yang mau bertanya tadi? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Berikut ini adalah teknik relaxation, harus posisi tenang, minum air, membawa baju hangat ya. Ingat ya, baju hangat ya. Jadi kalau ada perintah abandon ship, memakai baju hangat. Jangan pernah bilang, oh saya dulu mantan atlet renang Kupang Pulau Semau. Kan? Jadi biasa berenang kalau pulang ke Pulau Semau. Ada yang dari Pulau Semau di sini pesertanya? Siap, tidak ada, Pak. Siap, tidak ada, Pak. Siap, tidak ada, Pak. Ada, oke. Oh, mungkin kalau ada yang dari Pulau Semau, mungkin saya dulu mantan atlet. Jadi saya kalau berenang aja saya. Kalau dalam kondisi di laut tidak boleh tidak pakai baju ya. Ingat, kalau terjadi abandon ship tetap harus pakai baju dan disarankan pakai baju yang panjang ya. Panjang misalnya ya panjang lah, yang hangat ya. Hangat itu artinya yang panjang, celana bisa pakai celana jeans ya. Misalkan kalau yang pakai celana jeans, mau pakai dua nggak masalah. Yang penting hangat ya. Jangan karena bilang mantan atlet jadi berenang nggak pakai baju, karena pakai baju katanya berat. Oh salah, itu adalah hal yang salah ya, karena kita berada di laut, suhu tubuh kita sangat cepat menurun. Dan yang berikutnya adalah jangan lupa membawa life jacket ya. Membawa immersion suit itu nanti ada nggak ya? Dia semacam alat yang memberikan posisi ya. Immersion suit itu adalah alat yang memberikan posisi. Dia akan memancarkan langsung sinyal ke satelit. Jadi satelit, nanti dari satelit akan
mengirim ke misalnya pembuatnya di mana, di Jepang atau di mana, nanti di Jepang sana nanti akan nelpon kapal tenggelam posisinya sekian nanti gitu. Itu namanya mohon maaf, immersion suit bukan itu. Immersion suit adalah baju yang bisa ngapung ya. Tadi saya salah. Immersion suit baju yang bisa ngapung ya. Kapal Indonesia jarang nggak ada yang punya, kecuali dia berlayar sampai ke Eropa, dia mempunyai immersion suit. Immersion suit nanti ada di sini, videonya ada di sini. Ingat yang kita harus bawa air, karena airnya air tawar ya, jangan sampai minum air laut ya. Water will shoot. Ya, jadi nggak ada air di dalam ini juga bisa. Jadi harus membawa air. Ini jenis pelampung. Ini pelampungnya. Ini di sini, ini pelampungnya. Ini kalau pernah dia naik pesawat, ini di sini ada semacam lampu. Nah, ini lampu ini kepala dia tetap nyala. Tergantung pembuat lampu, pembuat pelampung ya. Ada yang pelampungnya itu bisa bertahan untuk 2 minggu, 3 minggu, tergantungnya pabrikannya. Nah, ini yang putih-putih, ini ada reflektor. Jadi kapal jauh pun bisa kelihatan. Nanti biasanya pelampung di sini ada juga fluid untuk memanggil. Wajib ya. Dalam setiap pelampung wajib harus ada ini, lampu ini yang menyala-menyala kalau dalam kondisi gelap sama fluid ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini namanya immersion suit. Ini adalah kalau pakai baju ini orang tersebut bisa ngapung, tapi ini dipakai di posisi kondisi cuaca dingin ya. Ini dipakai untuk menolong orang. Baju immersion suit ini dipakai untuk menolong orang. Baju ini sangat hangat. Immersion suit ini. Kalau pakai ini nggak tenggelam. Pakai ini nggak tenggelam. Immersion suit. Ini ada yang angkat tangan ini, siapa? Putri Suci Effendi. Gimana? Ada yang mau bertanya? Putri Suci Effendi? Salah tekan, Pak. Oh, salah tekan. Nah, ini posisi. Ini pakai immersion suit, ya. Immersion suit, jadi dia bisa mengapung seperti ini ya. Ini immersion suit. Dia macam baju dipakai dan dia akan ngapung. Tapi ini kalau ini agak kurang tahan lama. Ini kalau di kapal-kapal Indonesia jarang menggunakan, jarang memiliki ini immersion suit ya. Jarang. Ini rata-rata di kapal yang berlayar di area sangat dingin. Dia punya ini suit. Ini hangat juga ini, immersion suit hangat. Jadi kalau ini melakukan penjagaan pada saat kapal tenggelam, semuanya berada di master station. Nah, master station ini, kalau di kapal biasanya ada penanda ini, master station atau tempat berkumpul. Master station biasanya di situ tempat untuk meluncurkan make-up, itu di master station. Jadi jangan berkumpul di tempat selain ada tulisan master station, karena kalau berkumpul di tempat yang bukan ada tulisan master station, kita untuk meluncur ke lifeboat agak susah. Jadi kalau disarankan, kalau ada perintah ship, semuanya harus menuju ke master station. Ya, ini biasa di kapal ada penunjuk seperti ini. Langsung menuju master station.
Ini master station. Nanti di sini di master station akan diberikan pengarahan ya. Apa aja yang harus dibawa. Nih, contohnya ini juga salah satu master station. Ini adalah lifeboat ya. Ini cruise ship ini adalah kapal pesiar ya. Master station punya kapal pesiar. Kapal pesiar kan kapalnya besar-besar ya, bertingkat-tingkat. Jadi stationnya banyak. Pada saat berada di master station, semua harus posisi tenang sambil menunggu survival craft turun ya, dan mendapatkan instruksi untuk bisa naik ke survival craft atau lifeboat atau semacamnya ya. Jadi kalau tenggelam tetap harus memberikan informasi ya pada Coast Guard dan yang lainnya ya. Informasi. Jadi di dalam master station ini salah satu ini namanya Inmarsat C. Kalau Inmarsat C ini adalah alat untuk menunjuk di mana posisinya. Ini yang tadi saya bilang. Misalnya kapal tenggelam, maka alat ini akan menunjukkan ke satelit ya, di mana posisi kapalnya itu. Jadi dengan alat Inmarsat C itu dia akan mengirimkan sinyal ke pembuatnya dan Coast Guard menerimanya. Ini AIS. Ada aturan di pemerintah Indonesia, setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia wajib memiliki AIS atau Automatic Identification System. Ini wajib dimiliki oleh semua kapal. Jadi AIS ini misalnya kalau dalam kondisi darurat, maka dari Coast Guard atau unit-unit terkait bisa mengetahui di mana posisi kapal tersebut ya. Karena kondisi darurat, dia melakukan panggilan lewat radio, maka langsung terdeteksi sama AIS. Kalau di kita biasa namanya GPS ya. Kalau di mobil-mobil namanya GPS. Tapi kalau di kapal namanya AIS ya. Jadi di dalam peraturan bisa mewajibkan seluruh kapal yang berlayar di area perairan Indonesia wajib memiliki AIS. Safety. Ini LRIT juga sama, mirip kayak AIS. Ya. Ini kesebutin kayak apa? Jadi bagaimana cara memberikan informasi kepada kapal terdekat? Bisa menggunakan distress message. Distress message ini biasanya dikirim oleh chief officer atau perwira dek, ya, kapten atau perwira dek. Bisa menggunakan VHF radio. Jadi di radio itu, radio komunikasi itu ada namanya tombol distress, jadi dikirim. Kalau dikirim maka
kapal dalam radius terdekat akan bisa menerima sinyal distress. Distress ini artinya bahwa itu ada kapal yang sedang dalam kondisi darurat dan kita harus segera membantu. Kapal yang terdekat pun kalau menerima sinyal distress harus segera merapat untuk membantu. Ini KF radionya, ini di kapal yang ada. Kapal ini juga ada, kapal kayu juga ada. Ya. Ya, jadi FM radio ini bisa mengirim sampai 30 mils. 30 mils tergantung dari kekuatan radionya dan segala macam ya, berbagai ini. Cuaca juga menjadi pengaruh ya. Jadi survival craft person carrying capacity kurang dari 200% ya. Jadi misalnya gini, misalnya life raft, ada di situ tulis 24%, 24%, berarti cuma 24 orang ya. Bahwa ya palingnya 24, lebihnya lebih sedikit ya. Tapi disarankan tidak boleh lebih ya. Jadi di sini kalau sampai 200%, jadi maka harus diatur 100% di sisi sebelah kiri, 100% di sisi sebelah kanan. Kalau sampai 200% ya. Misalnya 24 kali 2 adalah 48 ya. 8, maka di dalam life raft itu harus diisi posisinya adalah 24 sebelah kiri akan 24 sebelah kanan. Beda cerita kalau posisinya 24 ya. Misalnya kapal itu, si life raft itu bisa menampung sampai 24 orang. Nah, itu bisa kita cuma sebelahnya 10, sebelahnya 14 bisa. Tapi kalau posisinya bisa sampai menampung sampai 200%, maka dia harus seimbang, 100% kiri, 100% kanan. Dia nggak boleh lebih ya. Dia kalau tidak seimbang, maka akan tenggelam ya, akan miring. Jadi ini ketentuannya, misalnya lifeboat-nya memuat 100%, maka pada ini starboard-nya harus 2 di sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Ya, intinya harus posisinya harus seimbang juga. Sama. Tapi bisa disejarkan ya. Minimal ada 2 sebelah kiri, sebelah kanan ya. Ini lifeboat yang tertutup ya. Ini ada yang lifeboat. Ini ada yang tertutup. Ada yang terbuka ya. Ada yang terbuka. Ada yang ini atasnya nggak ada. Ini yang model ini. Berbagai macam ya jenis lifeboat. Lifeboat itu. Yang ada yang seperti ini, ada lagi yang lain lagi ya. Tapi itu disebut lifeboat. Nah, ini juga lifeboat ya. Lifeboat. Ini juga, ini open ya. Ini yang posisi terbuka. Posisi lifeboat yang terbuka. Tapi tergolong ini life raft. Kalau life raft ini peluncurannya ada yang nanti ditarik, si life raft-nya langsung loncat ya. Ada yang ditarik, nanti ada tangga turun. Kita meluncur. Ada yang dia langsung terbuang ke laut. Nanti kita tarik talinya. Ada satu orang yang turun duluan, tarik talinya. Untuk membalikkan life raft-nya. Beda-beda life raft, berbagai macam. Nah, ini posisinya kalau life raft terbuka ya. Life raft terbuka. Ini naiknya dari sini ada tulisan boarding, ini adalah posisi naik.
Ini live wrap yang pakai tanda. Enak kalau yang sistem kayak gini ya, kita nggak perlu basah ya. Penumpangnya nggak basah, kalau yang tadi basah. Kali ini juga sama, ini meluncur. Ini live wrap-nya meluncur, turun. Jadi turun dari atas ini. Kita ini juga nggak basah. Ini teknik untuk meluncurkan live wrap secara aman dan cepat ya. Jadi rescue boot harus diluncurkan oleh orang yang berpengalaman ya. Jadi di dalam kondisi darurat sudah dibagi ya. Jadi dalam kapal ada perintah abandon ship. Biasanya itu sudah ada tahu tugasnya. Kru kapal itu sudah tahu tugas-tugasnya. Ya. Jadi yang menurunkan live wrap adalah yang bertugas menurunkan live wrap. Nggak boleh sembarang orang. Misalnya penumpang disuruh nurunin, nggak boleh. Karena penumpang nggak tahu prosedurnya. Di kapal itu ada namanya semacam tugas. Jika kondisi kapal dalam kondisi kebakaran, apa yang harus dikerjakan, KKM ngapain, itu ada semua. Jadi kenapa ada tugas-tugas seperti itu? Itu bertujuan, jadi kita mengetahui apa pas kondisi darurat itu jangan saling semuanya kepingin kayak kalau main bola di mana semuanya rebutan itu nggak boleh. Posisinya harus tetap. Karena kalau ada yang sampai meninggalkan posisinya, maka proses penyelamatan akan berjalan lambat. Ya. Dalam kondisi darurat, kita harus semuanya bergerak cepat. Karena dalam hitungan menit bisa kapal bisa tenggelam dengan cepat. Ya. Bisa mengakibatkan ada terjadinya korban jiwa ya. Jadi kalau di dalam live wrap, yang harus diingat adalah stay together, tetap bersama ya. Oke, contohnya ditarik ya. Ini posisi kalau ini penyelamat ya. Ada yang tim penyelamat. Ada juga yang menyelamatkan menggunakan helikopter, tergantung ya. Penyelamatannya seperti apa. Jadi teknik penyelamatan apa? Ada yang kalau dry ini keringnya, ada yang basah, ada yang kering. Oke, ini apa aja yang isi di dalam itu? Ini isi di dalam ini ya, live wrap ya. Ini ada tali, ini tali. Panjangnya kurang lebih sekitar 30 meter. Tali. Ini tujuannya biasanya ada yang orang yang masih lempar di laut, belum naik ke kapal. Nah, dilempar talinya itu. Dia udah capek, tolong dilempar. EPIRB ini semacam radio ya. Radio dalam kondisi darurat ya. Jadi untuk mengetahui posisinya. Ini ada gambarnya juga. Dipanggil di itu grup BST itu ada masukan. Ya, untuk EPIRB ini dia untuk membuktikan posisinya kita. Terus yang setelah dulu yang Ini gambarnya EPIRB nih seperti ini. Nah, Gambarnya EPIRB. Ada yang juga, nah ini EPIRB ini dilempar untuk memberikan posisi ya. Jadi tetap nyala ya. EPIRB-nya. Cara penggunaannya tinggal cabut pin ya. Ada safety pin yang di ini, nanti dia akan kena air dan otomatis dia langsung nyala. Jadi otomatis menyala ya.
Ini juga sama seperti EVERB, otomatis nyala. Ini dia lebih bisa bertahan sampai 4 meter kedalamannya. Jadi semuanya berlari kepada Coast Guard ya. Coast Guard yang akan menerima sinyal dari EVERB. Ini yang di dalamnya ada obat. Ini obat mabuk laut ya. Ini di dalam ada obat tadi ya untuk mabuk laut. Tapi tidak bisa diberikan kepada kasus hipotermia. Jadi tempatkan radar reflektor, ini radar reflektor, tempatkan di atas daripada kapal ya. Ini radar reflektor. Jadi ini untuk memancarkan bukan sinyal ya, ini semacam cahaya. Jadi cahaya nanti untuk memancarkan kepada kalau kapal terdekat. Oh, di situ ada kapal. Jadi mereka tahu. Ya, ini reflektor ini. Jangan taruh di dalam aircraft ya, karena dia tidak akan bisa berkendara. Jadi ini harus semua dimanfaatkan. Kalau kapal dalam posisi tenggelam, EVERB, radar reflektor, semua harus dimanfaatkan. Semuanya harus dimanfaatkan. Apa yang ada dalam kapal? Ada hand flare juga. Hand flare ini kalau sudah ada kapal, kita melihat kapal memberi tanda ya pakai hand flare ya. Ini sama, ini mirip seperti EVERB tadi ya. Memancarkan sinyal juga tanda berbahaya. Kalau tadi EVERB di dalam laut, kalau SAT ini harus di atas, ya, nggak boleh kena ini. Ini, jadi SAT signal ini dalam radar ya. Jadi di sini langsung dia berwarna merah dia di sini. Ini misalnya kita dalam kapal nih, kapalnya kita posisinya ini. Ini ada warna merah, oh berarti kita harus meluncur karena berwarna merah. Ya. Itu berarti SAT-nya nyala ya, atau tanda bahaya ya. Gitu. Ini parasut signal, ini biasa sering dipakai, ini malam tahun baru ini dia kayak kembang api dia. Nah, ini kalau udah kapalnya udah terdekat, nah ini peluncurnya cuma tinggal ditarik di bawah nih, ditarik aja, tinggal tarik ya. Kalau ini smoke flare ini asap aja, ini dilempar di laut. Jadi misalnya ada kapal dekat, kita punya hand flare-nya udah habis, hand flare-nya kita tembak-tembak, orangnya nggak lihat-lihat. Nah, ada orange smoke flare, dilempar, dibuka, lempar di laut, jangan taruh di dalam kapal, mati-mati orang semua ya, karena asapnya baunya lumayan. Lempar di laut, jadi orang lihat, oh langsung ketahuan, oh ini ada kapal butuh bantuan, salah satu tanda ya. Kalau di pesawat juga nanti kelihatan orange smoke flare ini dilempar nanti di pesawat lewat di sana. Nah ini contohnya ini ya, pesawat lewat, pesawat kan nggak mungkin berhenti, nanti pesawat akan kontak dari sekitar bahwa ada yang butuh bantuan. Ini hand flare juga nih, sama ini ditarik juga. Satu lagi, dalam penggunaan hand flare, hati-hati ya, hand flare ini pas menarik. Karena beberapa kasus, waktu itu pas kita menggunakan hand flare ini sebelum kita gunakan, kita harus lihat adalah kadaluarsanya. Ya. Kadaluarsa dari alat-alat keselamatan ini kita harus perhatikan, termasuk makanan, air. Kalau air ya mungkin masih bisa lah, tapi kalau makanan itu harus diperhatikan masa kadaluarsanya, hand flare-nya tadi, smoke signal-nya, karena bisa berakibat ini
fatal ya. Pernah kejadian waktu itu ada teman yang pakai hand flare ini. Dia tahu barang itu udah kadaluarsa, dia coba aktifkan. Jadi diarahin udah benar, posisi ngarahin hand flare-nya udah ngarahin ke atas, ditarik, tak, malah hand flare-nya bukan narik ke atas, malah turun ke bawah. Ya. Turun ke bawah, untung nggak kena dia. Hand flare itu hati-hati, hand flare itu dia itu melempar semacam kayak besi, semacam peluru. Kalau kena orang, luka ya. Fatal ya. Makanya untung dia nggak kena di dia. Jadi pernah juga ada juga selain itu ada juga kasus pas ditarik hand flare-nya, dia nggak keluar, malah meledak di tangan. Ada juga yang kayak gitu. Hati-hati dalam menggunakan hand flare. Lihat masa expirednya. Kalau sudah expire, jangan digunakan. Ya. Hand flare itu kalau udah expired jangan digunakan. Karena kalau memang udah pakai ya, salah satunya cara ya harus menggunakan ya terpaksa pakai. Tapi kalau nggak penting-penting amat jangan dipakai. Apalagi kalau sudah expire ya, berbahaya flare itu. Ini dipegang ya, dipegang terus gini. Tapi ini kondisinya agak rawan kalau dipakai hand itu ya, dipegang gini dekat sama apa namanya laptop ya, agak sedikit baunya sedikit tajam ya. Kalau ini kaca ya, telegraph signaling mirror, ini kaca, isinya kaca, nanti bisa dipegang, diarahin. Misalnya ada kapal di sana, diarahin. Kapalnya. Ada pesawat lewat, diarahin pesawatnya. Jadi pesawatnya tahu, oh ini ada yang memberi sinyal untuk permintaan tolong. Jadi nanti si kapal itu, dia setelah melihat targetnya, nanti dia akan ngasih tahu ke kapal pesawat yang lain untuk disampaikan kepada tim rescue. Jadi dalam proses kita dalam kondisi bahaya, kita harus menggunakan segala macam alat. Jadi alat keselamatan di dalam kapal itu banyak. Tinggal kita bagaimana penggunaannya. Ini Coast Guard. Ini kalau di Amerika ya. Di Indonesia juga ada kapalnya Coast Guard juga ada. Di Kupang itu juga ada saya pernah lihat di Kupang kapal Coast Guard-nya lumayan besar juga untuk patroli juga ya. Coast Guard atau kalau di Indonesia lebih seringnya sama Basarnas ya, helikopter penyelamatan menggunakan helikopter. Kalau di Indonesia seringnya pertolongan pakai Basarnas. Kalau di luar lebihnya ke Coast Guard ya, Coast Guard semua. Oke. Jaringannya kurang bagus. Kurang bagus ya. Oke, nanti materinya nanti saya share juga di Google Jaringan Classroom. parah. Saya nanti share di Google Classroom. Mungkin kalau ada yang belum gabung di Google Classroom, segera hubungin panitianya atau gimana. Saya belum gabung, Pak. Ya, yang belum bergabung, nanti silakan apa tadi, panitia atau apa? Ada grup WA atau gimana? Ini? Siap ada Pak. Siap, Pak. Ada, Siap, ada, Pak. Pak. Nah, nanti tinggal Kirim, Pak. Kirim. belum gabung tinggal lapor di Kirim yang grup Gavanki. WA. Karena kita mohon maaf saya nggak gabung di grupnya ini. Grup DPM saya belum gabung. Tapi mudah-mudahan nanti kalau memang ada yang mau materi saya akan yang sama beberapa tim saya untuk yang akan ke Kupang. Nanti kita bertemu di Kupang aja, nanti kita akan
mau ya, tinggal ngasih ke saya aja. Siap, siap, Pak. Siap, siap, Pak. Siap ya Pak. Materinya silakan nanti langsung kasih ke saya ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada tadi prosesnya disampaikan tanggal 3 tapi saya pastinya tanggal berapa? Karena kita nunggu apa? Jadi kalau ada yang mau materi silakan nanti tinggal hubungin Kembali. di ini di sana aja. Kalau memang ada yang belum terhubungi, ya. Yang belum gabung di Google Classroom, saya rasa sebaiknya harus disiapin apa namanya tuh akun Google-nya ya. Google punya ini di Google ya. Untuk bisa bikin mungkin minta tolong temannya bisa bikinkan ya. Saya rasa Siap, siap, Pak. saya rasa semua Ya, Pak. udah bisa ini ya. Siap, siap, Email ya. Siap ya Pak. siap, ya, Pak. Siap, ya, Pak. Ya Pak. Siap ya Pak. Siap, Pak. Siap ya Pak. Siapendra di Oke ya. Materi dari saya sampai sekian dulu. Nanti akan dilanjutkan sama Diam dong. Pak Arif ya. Nanti untuk Siap monitor pasti. saya mohon izin nanti materinya nanti baru di-share di Google Classroom ya. Siap. Nanti untuk materinya bisa diakses di Google Classroom untuk yang tadi video yang tadi. Nanti selanjutnya sama Pak Arif. Kalau yang Mohon izin saya duluan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Semuanya ya. Siap, ya, Pak. Terima kasih Pak. Perhatian. Putra nih bos. Perhatian karena ada yang bisa diklat. Rianla dari mana? Siap, terima kasih. Halo, Sultan. Bisa tenang. Oke Pak. Morning. Putra nih bos. Putra nih bos. Ayam ini. Sultan. Dewan kita deh. Hei. Ayam ini. Halo. Bisa tenang tidak? Bisa tenang. Halo peserta. Dengar dulu. Siap, selamat pagi, Pak. Siap, sama-sama, Pak. Tenang dulu, tenang. Siap Pak. Tenang. Nah, Siap Pak. absen ya, yang absen di Zoom ini saya tidak terima kalau di absen di Zoom. Kita diklik link yang saya berikan itu di Zoom ini, klik terus absennya di situ. Bukan absen di Zoom ini ya, karena di sini langsung kalau absen di link itu dia langsung otomatis terisi di absensi. Itu ya. Berapa? Tadi saya pun sudah. Siap, sudah, Pak. Oke, yang sudah terima kasih. Bukan Ya, dari sudah, link, terima Pak. kasih. Bukan Yang dari belum link, Pak. Dari link. Tidak ada link lagi. yang belum bisa minta tolong ke temannya dibantu untuk isi. Nah, isi Bisa sekali siapa isi? satu-satu yang mau bertanya satu-satu.
Saya Pak. Siap, saya punya sudah. Nah, yang sudah, oke. Yang sudah, oke. Nah, tolong dibantu temannya. Yang sudah absen, tolong dibantu temannya. Benar Pak. Dari Abdi. Sabar. Oke, selanjutnya akan Woi, semuanya tolong diam. Dengar Pak omong dulu. Google Classroom ya. Jadi yang belum gabung di Google Classroom sudah gabung. Nah, hari ini sampai hari-hari berikutnya akan di-share di grup. Ya, kenapa Putri? Kenapa? Saya Pak. Ya, kenapa? Hilang Pak. Tidak ada lagi not absen. Kenapa? Yang lain? Linknya hilang. Gara-gara ayam belum matikan mic yang lain. Kau sudah Ayam Hari di mana? Iya, Linknya hilang. Tidak bisa absen. Putri, sudah gabung di Classroom kah? Putri Sudah Pak. sudah, oke. Nah, kau absen sudah. Yang lain tenang dulu, absen di situ sudah, tidak apa-apa. Woi, matikan mic dulu woi. Nah, Matikan mic. kau absen di Google Classroom itu tidak hilang. Tapi kalau kau absen di Zoom, Saya belum marah. Lagi Saya belum marah. terus yang berikutnya Arkilaus. Kenapa Arkilaus? Saya Pak. Baik Pak. Terima kasih. Arkilaus, kenapa Arkilaus? Terima kasih Pak. Arkilaus, kenapa? Sudah lanjut. Arkilaus, Terima kasih Pak. kenapa? Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak. Tidak kedengaran deh, Arkilaus, tidak kedengaran. Ya, bagi murid-murid kita Belum ada. Bisa kita foto sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita foto dulu ya, saya screenshot. Iya Pak, ya Pak. Ya, deaktifkan mau videonya. Sekarang kalau foto di depan Pak. Foto di duluan Pak. Ayam Pak, ayam. Oke, sekali lagi. Satu, diaktifkan ininya. Satu, dua, tiga. belagu nih bos. Dua, tiga. Putra, mata kan kasih mati mic dulu Putra. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita ketemu lagi di Google Classroom dan nanti di praktik kita ketemu ya di Agustina, sama Pak Siswanto dan Pak Charles. Pak Siswanto sama Pak Charles juga orang Kupang. Dia lahir di Kupang. Nanti Pak Siswanto sama Pak Charles itu dia asalnya dari Kupang, akan pulang kampung juga. Nanti kalian bisa banyak di situ. Nah, dia satu negeri sama kalian. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Hari yang akan datang. Mantap nih. Love you, Imen. Dapat. Love you, Imen.